Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Balik lagi di channel Ayo Nyablon. Kali ini saya akan menyablon gelas 16 OS ya, Starindo datar ini ya, 5 gram. Nah, tapi kali ini teman-teman saya tidak membahas persoalan proses sablon gelas ini ya. Tapi kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang sering DM persoalan bagaimana sih tingkat kekentalan tinta yang saya gunakan. Ini yang saya gunakan ya saat menyablon. Ada yang tebal, beda-beda teman-teman. Ada yang kental, ada yang encer, tapi saya gunakan yang seperti ini ya. Nanti kita bahas bagaimana sih tingkat keenceran tinta yang saya gunakan, kenapa bisa lambat mampet, dan bagaimana teknik saya untuk menyablon dengan tinta yang kekentalannya seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, kita sediakan tintanya sendiri. Ini tintanya sendiri, teman-teman. Oke. Ini sudah saya endapkan ya. Kemudian kita lihat ini teman-teman ya, yang saya sudah endapkan tintanya. Nah, kita pakai merek Toyo ya, bukan iklan. Tapi ini memang saya selalu pakai merek Toyo Polymed G. Saya sudah endapkan pakai aerator selama 2 hari teman-teman ya. Tentunya dicampur juga dengan M4 sebanyak 20% dari penguapan tinta ini teman-teman, dari baru ya. Nah, untuk tingkat kekentalannya sendiri mari kita bahas teman-teman ya. Karena beda-beda teman-teman, beda-beda yang saya gunakan, beda juga yang mungkin teman lain gunakan. Sesuai dari teknik penyablonannya saja teman-teman ya. Ayo kita mulai membahas teman-teman. Nah, teman-teman, ini tinta Toyo ya yang saya sudah endapkan teman-teman selama 2 hari menggunakan aerator ya. Aerator itu alat apa namanya? Gelembung akuarium ya, teman-teman. Ini tinta Toyo ya, Polymed G 92 Black. Jadi ini sudah kental ya teman-teman, sedangkan yang di gelas sebelah ini saya sudah campur dengan M4 dengan kekentalan yang sering saya gunakan teman-teman. Nah, jadi tinta yang tadi saya sudah endapkan saya pindahkan di sini, kemudian saya campur dengan M4. Nah, untuk perbandingannya teman-teman nanti kita bahas ya, karena saya biasanya hanya melihat kekentalannya saja saat penyampuran M4-nya nantinya. Nah, teman-teman, kita lihat, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu karena saya baru campur tadi M4-nya. Jadi kita aduk-aduk dulu. Untuk yang sudah diendapkan jangan lupa diaduk-aduk juga teman ya. Jangan sampai apa namanya, dia terlalu kental dan mengering. Jadi setiap hari dicek ya teman-teman. Nah, kita lihat kekentalan tinta yang saya endapkan, dia seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tintanya melekat terus saat turun ya, seperti di kayu itu, kita perhatikan di kayunya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kekentalan ini sebenarnya memang juga bagus digunakan untuk menyablon. Untuk teknik sablon yang buka tutup ya, digesut ditutup lagi, digesut tutup lagi, seperti itu. Bagusnya menggunakan tinta yang tebal ini. Cuman teman-teman, efeknya ya boros tinta ya teman-teman. Nah, itu sesuai pengalaman saya saja sih teman-teman. Boros tinta dan yang agak riskan juga, hasil sablonannya agak kurang rapih di bagian yang hasilnya desainnya yang kecil-kecil itu teman-teman. Nah, sedangkan yang di gelas ini saya sudah kasih M4 ya. Seperti itu teman-teman, kita perhatikan sendok yang saya gunakan itu teman-teman, tintanya yang turun itu akan cepat. Nah, encer ya, intinya encer teman-teman, encer seperti itu yang saya gunakan. Dengan tekniknya nanti teman-teman, teknik gesutnya itu tidak buka tutup, sekali jalan terus, jalan pasang lagi, jalan pasang lagi gelasnya, jalan pasang lagi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk keunggulan tinta yang encer seperti yang saya gunakan ini versi saya teman-teman ya. Barangkali ada yang ingin mengikuti ya, kita sharing. Untuk versi saya sendiri seperti itu teman-teman, keenceran tinta yang saya gunakan seperti itu dengan teknik
1 kali gesut. Nah begitu teman-teman. Nah kita perhatikan lagi ya, seperti ini untuk tinta yang tebal. Nah ini perlu teman-teman ketahui juga, ini sudah diendapkan, jadi untuk tingkat cepatnya kering tinta agak sudah berkurang ya teman-teman. Nah itu fungsinya diendapkan atau dinetralkan teman-teman. Nah kenapa harus dinetralkan? Itu untuk mengurangi tingkat kecepatan ngeringnya agar menyablonnya bisa lebih santai, lebih nyaman. Karena kalau cepat kering otomatis kita harus buru-buru dan agak susah ya, sulit untuk memperhatikan kualitas hasil sablon kita teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita bahas tadi tintanya, mari kita praktekkan cara penggunaan tinta tadi dan proses menggesutnya seperti apa. Nah teman-teman, ini tinta yang tadi kita bahas, keencerannya ya seperti ini ya teman-teman, agak terlalu encer. Saya sengaja teman-teman, selain dapat menyablon dengan nyaman untuk saya, versi saya itu juga irit tinta sebenarnya teman-teman ya. Nah kita sediakan tadi gelas bekas untuk pertama kali menyablon. Memang saya harus sediakan gelas sekitar 2 sampai 4 gelas teman-teman, untuk mengetahui apakah tinta sudah turun semua di gelas. Jika sudah turun semua, maka saya bisa menggunakan gelas baru yang akan saya sablon. Nah seperti itu. Nah sebelumnya teman-teman, screennya ini saya sudah atur memang ya teman-teman, saya sudah setting. Maaf teman-teman, saya tidak perlihatkan karena waktunya mungkin agak terlalu lama nantinya, jadi bosan untuk nontonnya teman-teman. Jadi saya setting memang ya. Nah kemudian tadi saya campurkan M4 sebelum saya gesut. Ini saya pakai M4 merek Sankyo ya, M4 biasa teman-teman. Nah saya teteskan saja di atas desain yang akan saya sablon seperti di video ini teman-teman. Oh ya, alat yang saya gunakan ini alat manual ya. Jadi kenapa saya pakai alat manual ini, karena agak gampang bagi saya untuk mengetahui kualitas. Jika misalnya ada yang mampet sedikit, agak gampang ya untuk dibersihkan, untuk diatur atau disetting ulang. Nah jangan lupa sediakan lap juga teman-teman ya, itu sangat penting nanti untuk mengetahui atau untuk membersihkan tinta nanti apabila ada yang mampet seperti itu. Untuk rakel juga, rakelnya kita beri M4 juga agar debu-debunya atau sisa-sisa tinta yang keras tidak merusak hasil screen pada saat disablon teman-teman. Nah setelah dibersihkan dan dikeringkan, nah kita gunakan ya, proses menyablonnya kita gunakan tintanya, kita gunakan secukupnya saja. Saya biasanya simpan 1 sendok saja dulu untuk dites di gelas yang bekas ya, sebelum kita pakai gelas barunya untuk disablon. Nah seperti itu. Nah itu teknik gesut saya teman-teman, sekali naik sekali turun, pasang gelas seperti itu. Nah itu fungsinya supaya hasil hasil sablonannya itu detailnya dapat ya. Nah apabila sudah dirasa bagus, kita mulai untuk gelas yang baru. Nah prosesnya seperti itu. Nah satu persatu teman-teman ya. Nah 1 kali naik 1 kali turun, memperoleh sablonan yang detailnya bisa terlihat baik ya. Karena desain yang saya kerjakan ini teman-teman banyak desain kecil-kecil seperti itu, desainnya kecil-kecil, jadi saya harus akali sedemikian mungkin agar supaya desainnya bisa terlihat sempurna teman-teman ya. Tidak apa ya namanya, tidak rusak atau tidak membayang seperti itu teman-teman. Nah ini prosesnya ya teman-teman, seperti ini. Ini bisa digunakan sampai benar-benar tintanya habis, kita isi lagi seperti itu. Saya biasanya setiap 100 gelas teman-teman, biasanya 200 gelas saya bersihkan lagi screennya menggunakan M4. Nah ada juga yang bertanya mengatakan bahwa apakah hasil afdurkannya
jika dibersihkan terus itu rusak, tidak teman-teman ya. Saya juga tidak pakai Hertar, tapi saya pakai obat Afdruk itu merek Ulano 122 yang memang sering saya gunakan. Agak mahal sih teman-teman, tapi kualitasnya memang bagus dan ya alhamdulillah tidak mengurangi juga fee ya, pendapatan kita. Nah seperti itu. Nah kita gunakan terus seperti ini teman-teman, kita gesut terus, jangan sampai berhenti teman-teman ya, atau jangan berhenti terlalu lama karena pasti akan mampet nantinya teman-teman, pasti akan mampet dan dibersihkan lagi ya. Sebisa mungkin teman-teman, proses pembersihannya seminimal mungkin atau sejarang mungkin, jangan sering-sering dibersihkan. Jadi menyablonnya itu harus hati-hati dan cepat seperti itu teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat hasil sablonannya seperti apa. Nah teman-teman, ini hasil sablonannya teman-teman ya, yang tadi kita gunakan tintanya, keencerannya, dan teknik sablonnya seperti di video tadi sebelumnya. Nah ini hasilnya teman-teman, cukup rapi ya. Lumayan teman-teman untuk hasil sablon dengan alat yang manual. Insya Allah tidak kalah lah dengan alat yang semi auto. Nah ini untuk satu warna teman-teman ya. Berikutnya nanti kita akan menggunakan alat manual ini dengan 2 warna dengan teknik yang sama teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Nah kita perhatikan teman, ini ya, itu ada hasil kecil itu, alhamdulillah sudah terlihat sempurna. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa subscribe.